Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Salam di studio ikhlas, ikhlas tanpa batas. Bismillah, bismillah, alhamdulillah. La haula wala quwata illa billahil azim. Puji syukur pada Allah yang telah beri kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dan bertemu dan mendatangkan satu narasumber dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang apapun. Selawat dan salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, di pagi hari ini kita mendatangkan seorang anak muda yang gagah. Nanti kita boleh tanya-tanya, perkenalkan siapakah dia. Baiklah, untuk bersingkat waktu kita boleh beri kesempatan kepada narasumber kita untuk perkenalkan diri, nama sebelum mualaf, sebelum hijrah, nama yang sudah hijrah, terus asalnya dan agamanya, tempat tinggalnya, dan pendidikannya, kerjanya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya nama saya Wilson Alexander. Itu nama sebelum hijrah. Dan setelah hijrah pun sempat kepikiran namanya Muhammad Wilson Yusuf Alexander. Oh, itu mau pingin buat nama itu? Iya, karena tidak mau ngilangin Wilson ya? Itu ada marga atau Wilson itu apa itu? Wilson dari orang tua, oh, jadi tidak mau hilangin dari pemberian orang tua lah gitu. Iya. Dan umur 20 tahun. Wah, cukup muda ya, muda belia ya. Sama dengan dirimu ya? Bersama. Dan tinggal pun sekarang di Kasang Kuda. Oh, dia cukup jauh juga ya. Iya. Terus pekerjaan? Dan pekerjaan pun untuk saat ini jadi salesman. 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 Sambil kuliah. Masya Allah. Ngambil jurusan Manajemen ekonomi. Di kuliahnya di mana? Di UT, di Universitas Terbuka. Alhamdulillah cukup ya. Terus sebelum hijrah itu agamanya kemarin? Agama sebelumnya tuh Buddha. Terus motivasi apa yang buat yang panggil sekarang Yusuf ya? Ya, Yusuf boleh. Yusuf tuh yang paling ganteng ya, Nabi kita yang paling ganteng ya, banyak peminat ya, para wanita. Motivasi apa yang membuat Nak Yusuf tertarik untuk hijrah memeluk Islam? Mungkin di awal-awal itu waktu masih kecil SD lah. SD ya? Iya. Itu waktu tuh iseng-iseng main ke perpustakaan. Waktu SD ya? Waktu SD. Cukup lama ya? Dan waktu itu karena gak ada jam pelajaran, jadi ke perpustakaan. Itu sudah di Jambi? Di Jambi. Oh, di Jambi. Dan emang orang Jambi. Orang Jambi ya semua. Dan itu iseng-iseng nyari buku mau dibaca gitu, tapi tidak ada yang menarik kecuali emang satu kisah 25 Nabi dan Rasul. Iya. Kalau dulu itu bukunya agak-agak panjang gitu. Agak panjang ya. Jika cerita-ceritanya cukup singkat gitu. Iya, Insya Allah. Dan bacalah mulai dari Nabi Adam. Dan nengok-nengok itu dari cerita-ceritanya itu kayak. Jadi semua dari Nabi Adam sampai Nabi Rasul gitu itu dibaca 25 Nabi itu. Waktu itu dibaca. Sehari itu juga. Sehari itu juga. Jadi tertarik rasanya. Karena banyak kisah-kisahnya yang menarik gitu. Iya, yang menakjubkan ya. Iya, Masya Allah. Apalagi yang paling teringat tuh waktu itu kisah yang Nabi yang dimasukin sumur. Menusuk di hati yang dimasukin sumur oleh saudara-saudaranya. Dia Nabi Yusuf gitu. Nabi Yusuf. Dari situ ceritanya. Dan ya dari situ kan mulai kok mulai mikir, tersimpan di memori itu ya? Iya, tersimpan. Cuman kan SD kelas berapa dulu tuh? Itu kurang jelas ingatannya, cuman kayak kelas 3 atau kelas 4. Dan itu pun pas selang-selang sampai SMK dan akhirnya mualaf pun
ada sempat nyari-nyari tahu juga kan. Oh, jadi kenangan waktu SD itu terus sekolahnya SMK terus kan ingatannya masih ingat masalah yang Yusuf, cerita Yusuf, kisah Yusuf nih ya. Iya, dan beberapa kisah-kisah Nabi dan Rasul. Ya Allah, mulai tersimpan. Iya. Ingin tahu lebih jauh ya. Iya. SD yang Abang Yusuf itu SD Islami. Enggak, SD umum. SD umum. Heeh. Dari SD, SMP, SMA itu kan bermacam-macam. Ada yang umum, ada Ya mau alap ya. yang ibaratnya kan tertentu gitu kan. Berarti dari SD, SMP, SMA itu berarti udah ketertarikan tentang Islam itu udah ada. Sudah ada, tersimpan. insya Allah sudah ada. Cuma tidak berani mengungkapkan kepada orang tua ya. Iya, karena kan masih Iya. kecil gitu. Oh, masih kecil. Yang sampai Abang Yusuf sampai sekarang itu udah masuk Islam sekarang. Yang bikin ibaratnya itu bikin pengen yang masuk Islam, tidak peduli orang tua ataupun emak, atau izin dulu kepada orang tua. Waktu itu sempat izin dulu. Oh, izin dulu Ah, ya. Itu sempat udah izin kuliah dulu. belum? Itu sudah kuliah. Oh, sudah kuliah. Berarti umur sudah 19-an ya? Iya, umur 19. Sudah cukup matang lah untuk memilih kan, menentukannya, pilihannya kan. Waktu itu ngumpulin lah orang tua sama Ngumpul orang tua. iya, ada saudara juga. Kecuali emang Serius sih kayaknya nih ya. iya, serius. Kayak orang mau apa ini. Bingung dia. Bingung. Sudah diungkapkan? Udah diungkapkan lah itu mau pilih Islam ya, Iya, mau iya. masuk Islam. Di antara yang banyak kan belum ada satupun yang Islam kan? Belum ada Tapi satupun. berani mengungkapkannya. Mm-mm. Insya Allah. Terus? Karena rasanya nggak enak aja kalau nggak izin apa? Iya, ngomong orang tua memang adab dulu. lah ya, anak Ah. sama orang tua gitu. Jadi kan walaupun ridho tak ridho, Ya, yang penting Tetap- cerita dulu, dan ungkapkan dulu perasaannya. tetap maksa mau Islam gitu. Berarti orang tua mendukung. Setelah disampaikan, Setelah disampaikan malah dari berontak, marah. malah nimbul pertanyaan dari orang tua, dari pihak bapak. Iya. Memang Ngapain kenapa- masuk Islam? ngapa gak Kristen be katanya? Oh iya, iya. Oh, dari Indo bisa kayak Kristen kan? Namanya agama ya? Iya, Oh. ya karena Kamu punya alasan apa? dan jawaban kami cuma cukup simple be ya, maunya Islam gitu. Mau Islam? Maunya Islam. Sudah itu gitu. pilihan rasanya. Iya, rasanya sudah pilihan gitu. Terus lama proses orang tua tahu, terus kemana pergi menyampai keinginan hajatnya untuk masuk Islam? Kepada siapa gitu nah? Syahadatnya gitu Iya, ya. Mi? syahadatnya dengan Waktu siapa? itu awal-awalnya tuh mau nanya-nanya dulu seputar Islam, mau Iya. belajar lebih dalam lagi. Ini waktu itu posisinya belum ngomong sama orang tua. Oh, belum. Ya mau coba-coba belajar dulu. Dan ada diarahin dari teman kalau sepupunya nih mualaf juga. Oh, dari Malang juga. Iya. Jadi sudah mencari tempat lah ya. Itu. Namun waktu itu pertemuan pertama tuh nggak terlalu terjawabnya waktu itu, malahan langsung dipaksa untuk langsung mualaf gitu. Di keadaan belum izin. Iya. Dan akhirnya kami coba nanti dulu untuk nanya-nanya, tapi masih penasaran. Selang berapa minggu coba datangi lagi orang yang tadi itu, karena mau nanya termotivasi beliau kenapa mau Islam. Iya. Karena kan dia yang lebih dahulu Iya, gitu. dia berdulu kan pengen tahu ya. Apalagi kan dia maaf cerita kan, kalau biasa kalau dari Kristen itu kan lebih keras. Iya, lebih keras ya. Dan emang dari cerita abang tersebut, dia udah mualaf dari SMP. Oh, dari SMP, cukup muda ya? Dari SMP. Mau belasan ya dia? Dan itu waktu itu katanya dia subuh-subuh gitu nyari Masya Allah. apa gitu jawaban dari pertanyaan dia gitu. berarti mengikut pengajian gitu ya? Iya, mungkin bisa jadi gitu, Bang. Dan itu waktu itu dia sempat mualaf, dia ikut sholat Jumat, dia ditarik sama keluarganya gitu dari sholat Jumat tuh, dan dikurung katanya. Oh, sempat dibuat kekerasan ya Iya. ketika sholat Jumat, diambil oleh keluarganya sampai dikurung ya. Iya, dan itu Tapi walaupun itu dilakukan sama keluarganya, tidak mengurangi kecintaan dia sama masuk Islam ya. Iya. Dari situ mungkin kamu jadi motivasi yang paling besar ya. Karena kan berarti emang kuat gitu. Kuat ya. Dahsyat Islamnya ya. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Nah, terus sudah dapat informasi yang cukup banyak, baru nemui orang tua.
Iya, waktu itu dipaksa syahadat juga itu. Syahadat juga. Oh, Ya tapi udahlah. belum kan? Gitu tunggu dulu ya. Waktu itu udah belajar dari Al-Fatihah juga waktu itu, tapi malam itu langsung disyahadatin gitu. Oh. Dan Syahadat sama yang teman tadi? ya yang teman tadi. Tapi dalam hati masih ada keraguan karena belum ngomong sama orang tua. Belum sama orang tua, belum ada saksi-saksi memang yang tetua-tetua kan? Waktu itu pas di bulan September 2024. Cuman tanggalnya kurang ingat lagi ya. Cuman karena waktu itu dia sudah umur berapa temanmu? Itu kayaknya 30-an. Oh lah 30. Oh cukup dewasa lah dia. Oh cukup udah berapa tahun ya kan? Jadi sudah mantap dia. Maka dia berani maksa langsung gitu ya. Terus ketemu orang tua? Dan waktu itu masih ragu, jadi akhirnya mau coba ngomong dengan orang tua dulu. Waktu itu sempat karena ragu kan. Kalau Islam kan nggak maksa orang untuk masuk, karena kami ragu di situ. Jadi kami waktu itu sempat nunda dulu sholatnya, ngomong sama orang tua dulu. Setelah ngomong dengan orang tua dulu, ya waktu itu sih respon dari pihak mama, mama sih ya sebenarnya sih gak ikhlas, cuman ya mau kayak mana gitu. Karena anak ini sudah dewasa ya kan, sudah pilihan kan, sudah 19 tahun. Cuman ya bapak tadilah. Ya, agak keras kan, karena dia kepala rumah tangga ya, wajar lah dia. Agak sempat menentang. Dari bapak iya. Sama saudara yang lain? Saudara sih ya diam-diam aja lah, cuman ya mau kayak mana lah. Gitu. Jadi berapa saudara? 3. Laki-laki semua? Terakhir. Oh ini ada yang bontot ya, anak bungsu. Sudah anak bungsu dan anak kesayang loh. Anak laki-laki lagi ya? Iya. Enggak, kami sendirian. Laki-laki. 2 perempuan, dia yang paling laki-laki kan anak kesayangan, anak bapak kan istilahnya. Terus bapak agak kurang senang. Berapa lama menjelang itu prosesnya sehingga cepat masuk Islamnya? Enggak, dari situ karena sudah ngomong, sudah lega langsung rasanya ya udah syahadat lah gitu. Mencari siapa? Waktu itu masih mungkin terlalu polos. Sudah disadar sama temanmu. Jadi waktu itu abang-abang itu. Coba, nah ya udahlah intinya dalam hati udah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya udahlah, dari situ mulai sholat lagi. Oh, mulai lagi. Tapi sudah tahu baca sholat, tata tertib, tata. Insyaallah sudah tahu. Oh, sudah belajar ya? Insyaallah sudah belajar. Jadi dia sebelum masuk Islam, hijrah, sudah mempelajari. Nah, ini agak unik dikit nih. Kalau ada orang kan sudah masuk dulu belajar, tapi dia sebelum masuk udah belajar. Inilah yang hebat nih. Terus berarti sadar cuma dengan kawan. Ulang lagi. Itu waktu itu selang beberapa lama lagi ada waktu maghrib karena masih agak kaku dengan orang tua, jadi setiap awak tinggal di rumah kan, jadi bingung itu ada ibadah kayak mana ya? Ibadahnya kayak mana. Waktu itu masih kaku, jadi akhirnya balik kerja itu ke rumah kakak dulu yang pertama. Iya. Jadi sholat maghrib lah, ada di masjid di dekat Jelutung situ. Itu pakaian kami benar-benar tidak kayak orang muslim pada umumnya gitu, cuma pakai celana olahraga terus baju bebas, nampak Chinese-nya. Dipertanyakan dengan satu orang. Oh, itu di masjid itu? Iya, di masjid itu. Ditanyain, itu malas atau gimana? Iya, soalnya wajahnya wajah Cina kan. Kok dia pakai gitu, kok sholat apa ngejek-ngejek apa gimana kan, gitu kan? Iya, waktu itu. Jadi akhirnya selang beberapa lama setelah sholat maghrib, mungkin habis isya mungkin ya, itu pada isyanya disyahadatin ulang lagi. Disyahadatin ulang. Iya, di Masjid Jelutung. Dan itu setelah syahadat itu ya makin kokoh lah gitu, insya Allah makin kokoh. Oh jadi syahadatlah di masjid itu? Iya, syahadatlah di masjid. Sudah isya tadi kan orang bingung kan nengoknya, kalau mau benar-benar ya mau benar kan, jangan pakaian asal-asal kan sholat kan. Iya. Siapa yang mensyahadatkan waktu itu? Wah, waktu itu kami nggak ingat. Nggak ingat lagi ya? Karena itu benar-benar kayak cuman mampir ke masjid dan masjid itu nanya dan orang-orang tersebut tuh langsung syahadatin dari ustaz lah yang mengurus masjid lah ya. Jadi itu Dan yang kedua kalinya ya? Yang kedua kalinya. Namun setelah beberapa lama lagi, akhirnya kan dari setiap waktu ke waktu mulai terbiasa di rumah. Terbiasa di rumah. Sholat 5 waktu tuh ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah. Akhirnya mulai perlahan-lahan coba sholat di masjid. Berjemaah kan? Jamaah. Waktu itu kan masih coba sholat sendirian malahan di waktu subuh hari. Nah,
Cuman akhirnya kayak ada satu ustaz ngomong, yang mending jamaah be, karena lebih pahalanya lebih banyak gitu. Fadilahnya lebih banyak. Ayo dah. Jadi akhirnya karena laki-laki kan wajib di sholat masjid kan? Iya. Jadi rumah waktu itu dekat ke masjid? Dekat. Ya. Dan itu datang pertama kali ke sholat subuh di masjid. Nah, waktu awal-awal tuh nih Bang, Bapak nih kayak ini masih kayak mana ya, nggak nyangka gitu. Meragukan. Kan dari segi pakaian apa dari wajahmu? Maksudnya tuh gini Umi, kami pas balik sudah selesai sholat subuh, tuh Bapak kayak ngomong kayak sakit hati atau apa gitu kan, karena ya kami tetap milik Islam gitu. Oh, Bapak lagi nanya lagi, Bapak orang tua ya? Iya, Bapak nanya lagi. Kayak bingung nggak subuh-subuh keluar kemana anak bujang nih? Iya. Orang lagi tidur gimana keluar kan? Malah keluar. Ditanya lagi. Benar-benar mantap kamu ya. Insya Allah. Dan itu ditanya lagi dan ya sempat terjadi keributan lah. Iya, adu mulut lah ya. Ya, sempat bertentangan. Dan itu agak-agak sedih lah waktu itu emang. Cuman kata orang tua kan dari pihak mama, ya ini ujian. Ini kedepannya bakal jadi ujian untuk kami. Mungkin ya kalau itu emang ujian ya emang nggak apa-apa gitu. Ujian itu kan dari keluarga, dari orang tua dari kan keluarga. Ya dari situ. Ujian pertama ya, pertama dari keluarga dulu ya, orang tua. Yang terdekat, orang yang tersayang kan. Dan banyak lah yang Bapak lakuin demi biar kami melarang itu, menghambat gitu kan, menghambat keinginan, tapi tidak mengurangi keinginan menggebu-gebu untuk mengetahui Islam kayak mana ya. Masya Allah. Bahkan sudah waktu pernah satu ketika tuh mau sholat subuh di rumah masih itu tempat biasanya untuk sholat ada space itu kayak dilempari garam gitu. Kayak dikira mungkin ya kerasukan. Ada jin setannya, ada garamnya untuk menangkal ya kan. Jadi dilempar garam. Ya kami harus pindah ke tempat lagi ya. Ya kami harus bersabar lah ya. Iya, harus bersabar lah waktu itu. Ngadapi orang tua. Gitu tidak boleh ngelawan walaupun orang tuanya sudah beda agama, itu tetap taat dengan orang tua. Cuman dari selang-selang itu makin lama. Pokoknya setiap hari beranu kan ada aja lah dari orang tua kan untuk menghalangi, tapi tidak mengurangi keimanan dan ketakwaan itu. Karena emang dalam hati itu emang nggak masuk di akal dari agama sebelumnya gitu. Tuhan kayak dipersembahkan buah-buahan gitu. Sudah dibuat dipersembahkan lagi kan. Karena kan secara logikanya Tuhan kan mampu menciptakan manusia, kenapa dia harus dikasih sembahan apel gitu. Yang nggak bisa apa kasih sembah-sembah kan, lucu ya. Padahal tinggal dia orang yang pintar berpikirnya kan. Padahal tinggal dia bilang terjadi maka terjadilah gitu. Kun. Jadi dari tertarik dari kekuasaan, dari mukjizat, dari semua kekuasaan Allah lah ya, dia pelajari sehingga ya semuanya Allah yang berkehendak kan. Orang-orang yang terpilih diantaranya yaitu Yusuf dan yang lain-lainnya. Setelah masuk Islam udah rasanya mantap, terus mempelajari Islam, mempelajari ngaji kayak sholat itu gimana? Kenapa? Sudah masuk memang udah ngerjakan, maksudnya perdalamkan tuh di mana belajar mengaji, maksudnya belajar itu dalam Islam. Itu waktu itu untuk pertama kalau ada guru khusus apa gitu? Itu dengan kawan. Kawan yang ngarahin ke abang-abang tadi tuh. Oh, abang yang tadi. Iya. Nah, kebetulan kawannya dulu guru ngaji. Jadi dia online. Dia di Jakarta. Jadi dia mau ngajarin dari Iqra 1 sampai Iqra 4 waktu itu. Jadi Yusuf belajar dari situ ya? Iya, dari online. Tidak mencari guru yang langsung offline nyata kan, tapi langsung gitu ya. Agak malu-malu apa gimana? Waktu itu sempat pas sudah kawan agak susah, maksud itu kan dia mungkin padat jadwalnya, karena kuliah juga dia. Nah, jadi agak kurang ngajinya tuh kayak jarang-jarang gitu. Jadi dalam hati itu nggak bisa kalau kayak gini terus gitu. Pokoknya haus terus ya, pengennya mencari pedalam kan. Pengennya ngaji-ngaji terus, akhirnya nanyalah ke Ustadz Bang Pamuji. Oh, dapat nomor dari mana? Waktu itu sebelum itu kan emang udah emang mualaf gitu. Oh, mualaf itu ada persatuan grup ya? Iya. Tapi belum pernah ketemu sama Pak Muji. Waktu itu sudah sempat ketemu dan mungkin keskip ya ceritanya, mungkin cerita itu dulu lah ya Om ya.
dari setelah beberapa lama dari syahadat yang kedua butuh sertifikat untuk mengubah KTP. Oh iya, jadi kita meyakinkan benar-benar ya Iya. dari KTP. Dan itu dapatlah arahan dari ada satu ketua masjid di Jelutung juga. Itu dia punya kenalan gitu. Katanya itu bisa buat sertifikat untuk mengubah KTP. KTP. Kira dapat arahan syahadat lah di Masjid Ar-Rodah. Ulang lagi syahadatnya? Syahadat lagi. Jadi ketiga kali nih? Iya. Masya Allah. Karena semoga Pak Muji nonton ya, anak Yusuf yang terganteng ini nih, anak bapak ini. Ya, waktu itu ya sudah syahadat. Syahadat lagi. Syahadat tambah yakin lagi ya? Iya, 1, 2, 3, mantap. Masya Allah. Masya Allah ya. Nah, syarat untuk mendapatkan sertifikat itu syahadat lagi. Ya, emang setiap orang malam ada kayak gitu. Iya. Tapi kan ini berulang-ulang. Besok orang kan sekali, ini 3 kali. Cukup mantap, cukup mantap. Kalau Cukup paten. seandainya abang Yusuf ini langsung mengubah KTP mungkin bisa sekali. Kalau seandainya masjid ini beda. Kalau seandainya belum berubah KTP tetap syahadat terus. Karena syahadat yang pertama kan dia tidak dapat sertifikat tuh. Untuk syarat ini kan ada sertifikat. Mungkin yang ketiga ini yang syahnya gitu. Semuanya sudah sah lah yang pertama kedua. Cuma untuk meyakinkan orang itu tidak apa-apa gitu. Oh, dapat terus langsung dirubah itunya. waktu itu selang beberapa lama itu sempat nunda dulu. Dan itu sempat benar-benar kebingungan kayak mana sih untuk cara mengubah KTP. Nah itu waktu itu Masya Allah nih mungkin pas Allah juga lagi. Diberi kemudahan ya. Iya diberi kemudahan. Kelancaran. Ya. Waktu itu di hari Jumat lihat orang syahadat juga ada cewek. Cewek. Itu benar-benar posisinya nggak tahu sama sekali mau ubah tuh kayak mana. Dan mungkin syaratnya mungkin ribet harus ke Pak RT lagi. Iya. Dan itu waktu itu ada almarhum Pak Ustadz Budi sama Ustadz Pak Muji. Jadi sempat nanya, Ustadz ini mau ngubah KTP kayak mana nih Ustadz? Iya. Datang aja ke kantor untuk ngubah tuh apa ya Bumi namanya? Capil lah. Dukcapil. Dan waktu itu tidak ada kenalan sama sekali. Kan pasti ribet tuh waktu. Iya ribet. Nak nemu siapa, nak uang mana gitu. Jadi akhirnya tiba-tiba orang Dukcapil datang gitu. Masya Allah. Terus habis selesai sholat juga. Nemuin kamu? Asar. Nemuin Yusuf? Nemuin Ustadz almarhum Pak Budi tadi. Ternyata itu tuh kenalan yang sudah lama dari. Udah pernah ketemu? Ketemu tiba-tiba di situ. Akhirnya dari situ tiba-tiba cerita tentang dirimu. Ya, kami malah diajak foto bla 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 bla. Dan akhirnya dia cerita dia orang Dukcapil mau ngubah KTP silahkan katanya. Akhirnya dimudahkan. Ayo datanglah ke Dukcapilnya. Minta ubah tuh awalnya orang yang jago bilang harus ke Pak RT dulu, harus buat ngubah kakak proses dulu. lagi ya. Malas juga lah kayak gitu ya, butuh waktu ya. Mana kena telepon ada nama Pak Haji namanya mungkin. Disuruh masuk lah tuh kantor. Kira tanda tangan sudah selesai. Hari itu juga selesai. Kakak pun juga langsung berubah. Alhamdulillah ya. Begitu cepat ya prosesnya kuasa Allah ya. Tidak luput dari campur tangan Allahnya. Allah kalau udah berkenan. Sudah masuk Islam itu kenikmatan sebelum masuk Islam tuh sudah masuk Islam, kenikmatan apa yang telah dirasakan dari hal yang kecil sehingga yang besar, yang menakjubkan ketika udah masuk Islam itu kayak mana gitu? Masya Allah, rasanya mungkin waktu di awal-awal tuh sudah ngerasain hal yang belum pernah dirasain nih, Bang. Mungkin nyaman itu nyaman. Waktu itu di waktu tidur itu di tengah malam kayak gelisah gitu, sempat terbangun beberapa kali. Kayaknya kode sinyal ini ngasih tahu nih, tajuk deh. Cuman mungkin ada 3 kali atau 5 kali bangun gitu. Nah yang terakhirnya itu cuma selang beberapa detik waktu itu dapatlah mimpi bener-bener kayak semua itu terangnya
Dan ada Itu satu kira-kira orang, jam berapa itu? itu jam 12 atau jam 1-an. Jam 21 ya. Hmm. Jam-jam orang sudah lelap tidur ya. Iya, dan waktu itu sempat dapat satu kata dari orang, ada orang ngomong gitu. Seperti ada yang membisikkan dan tidur. Bukan ngebisik, Bisik. bahkan di Oh, mimpi. dalam cahaya. Ya, ada cahaya tuh mimpi kayak ada orang, Iya, iya. tapi tidak ada nampak full mukanya, Iya, cuman bagian sini orang laki-laki bewok Iya, iya, gitu. iya. Kayak cuma ngomong Al-Kausar gitu. Oh, surah Al-Kausar ya. Al-Kausar. Nikmat yang Setelah itu, banyak ya. setelah itu terbangun gitu. Dari situ bingung nggak kenapa. Ini artinya apa Karena gitu. apa ya? Jadi Ya, kalau mau baca, nanya kemana kan malam-malam ya? kalau baca dari arti-artinya kan ya itu kan Nikmat yang surah. banyak. Cukup bersyukur dan nikmat yang banyak. Masya Allah. Nah, dari situ ya mungkin makin kuat lagi. Iya, Dari semakin situ kuat lagi, ya. banyak sih yang kuasa Allah yang terlihat. Mungkin salah satu mungkin dari hal terkecilnya mungkin dari sendal. Dari sendal. Nah, kisah sendal gimana kisah sendalnya? Sendal nih difoto sudah deh. benar-benar di masjid. Di masjid itu posisinya habis sholat zuhur apa maghrib. Iya, iya. Sendal kami ini yang biasa kami bawa nih tuh tiba-tiba ketukar sama orang, hilang. Sendal apa jepit? Sendal jepit. Belada sendal jepit ya. Iya, cuma model sendal jepit. Dia ambil orang. Dia mungkin diambil orang atau ketukar. Dia suka mungkin nyagil ya. Ketukar lah itu. Sikit ya. Iya. Iya, ketukar lah. Dia. Akhirnya nggak pulang nggak ada sendal. Nyari-nyari itu sempat, cuman akhirnya ini palingan balik lagi bakalan. Balik lagi ya. Cuma sendal jepit lagi gitu ya. Pasti Allah bakal balikin lagi. Iya. Kalau emang itu punya kami bakal balik lagi. Ketika kamu pasrah ngomong kayak gitu ya, Allah dengar itu. Jadi waktu beberapa minggu setelah kemudian, mungkin ada 2 minggu atau 3 minggu, orang yang make itu balik sholat lagi, ketemu lagi sendal kami. Jadi pulang tuh sempat nyeker ya? Enggak, pakai sendal masjid lah. Oh, sendal masjid. Oh, ada stok masjid. Kalau udah ada kan nyeker itu. Nah, terus akhirnya setelah itu orangnya sholat situ lagi. Akhirnya sendal tuh balik lagi gitu. Jadi nampak ada dengan Yusuf. Ini sendal kami. Berarti dia minjam ya? Balik lagi. Balik lagi. Ayo udahlah. Jadi kami bilang ini sendal kami. Udah tukaran lah akhirnya. Ternyata beberapa minggu lagi hilang lagi di masjid dekat rumah. Sendal yang tadi nih? Orang tuh ikhlas memang dengan aku sendal memang bukan sendal dia. Iya, emang rasa bukan sendal. Terus sendal dia ditinggalkan di situ? Ketukar sama kami mungkin. Jadi waktu itu hilang lagi dekat rumah. Hilang lagi? Allahu Akbar. Jadi ayo dah bilang, ini bakal balik lagi kok. Tenang baik lah. Dengan gitu. omongan tuh doa ucapan itu ya. Terus? Akhirnya beberapa minggu lagi ternyata balik lagi. Balik lagi. Orang yang sama enggak? Enggak, itu beda, Mi. Tempatnya beda. Kira balik lagi karena kan niat dari hati kan ya udah sempat bilang ya itu sendal saya. Bilang sama orang yang bersangkutan. Udah, ya kalau emang untuk meminta dibalikin emang iya itu sendal kami gitu. Berarti sendal kan waktu ke masjid kan pakai sendal lain lagi. Berarti pakai sendal yang kemarin hilang, berarti sendal yang otomatis sendal yang ke sekolah di masjid tadi tinggal loh. Enggak, itu jadinya itu tuh mungkin sendal dari orang yang tadi tuh. Karena dari pihak masjid juga. Di masjidnya ada stok. Iya, kalau kami pun di masjid kan ada stok sandal. Iya. Kalau seandainya orang hilang itu mungkin ini ya contohnya orang bawa sandal, mungkin ada yang tinggal sandal orang yang baru dibawain sandalnya tinggal lagi. Bertumpuk-tumpuk sandal itu. Siapa yang hilang sandal silakan ambil di tempat. Untuk daripada nyeker. Terus dapat lagi terus? Ya kira ya balik lagi ternyata kayak modal tawakal gitu kan ya dalam. Ya sudahlah nanti pulang. Sandal kesayang. Sendal kesayang. Kata 10 Allah tuh nguji cuma sedikit ya, cuma diambil sendal kan? Diambil sendal kan? Ya Allah, itu dari sendal cerita. Ada lagi cerita yang lebih gimana, lebih menyentuh, lebih gimana gitu, meyakinkan ini Allah memang benar-benar. Yang berkemungkinan kalau tentang sandal itu kalau ke masjid itu udah biasa. Kami pun orang Islam pun kayak gitu juga banyak yang hilang sandal. Ini yang berkemungkinan Abang Yusuf ini kan tinggal di bermasyarakat ya kan, ataupun di lingkungan masyarakat di situ. Itu pengaruh masyarakat dengan Abang Yusuf ada nggak? Pengaruh seperti kawan-kawan, mungkin kawan seagama Buddha mungkin ataupun Kristen, mungkin Abang Yusuf kemarin itu kan ada kawan-kawan mungkin satu agama. Semenjak Abang Yusuf
mau jadi mu'alaf, mungkin pengertian kawan-kawan dengan Abang Yusuf. Apa menjauh atau gimana gitunya? Kebetulan juga sih sebenarnya kalau kawan yang seagama dulu emang ada, cuman tidak terlalu dekat gitu. Dan dari dulu pun netral biasa aja ya. Apa Bang Yusuf itu anak rumahan? Anak rumahan mungkin bisa dibilang ya dulu. Jadi udah banyak teman-teman ya, kan. Tapi kalau rata-rata kawannya tuh kawan Islam semua. Dari SMP. Udah Islam. Dari SD itu udah ada niat. Mulai SMP udah ngatur mencari teman yang Islam. Sekolah gitu di Jambi ini kan emang banyak Islam. Kristen ada, tapi itulah. Kalau Hindu ini kan agak jarang kayaknya ya. Usus-usus. Di kota Jambi ini malah nol mungkin. Kalau khususnya mungkin sekolah yang ibarat khusus Kristen ataupun agama selain Islam kan. Mungkin tidak ada mungkin yang dikarenakan Bang Yusuf ini sudah menjalani Islamnya sudah mulai dari kecil keingin mantap, kita bolehlah tes bacaannya kemampuannya di apa gitu dari Al-Fatihah apa ya pendeknya boleh kita tes dengarkan ya boleh. Oke, silakan Bang Yusuf. Ini baca surat apapun ya. Silakan bebas. Ya mungkin yang kami hafal mungkin. Silakan bukan Al-Baqarah ya. Nanti penjadinya kalau kami kirim iya kita mungkin di mualaf nanti udah banyak yang nonton ini nih senang melihat nih Bang Yusuf udah tampil di tempat ya mungkin agak-agak mungkin banyak salahnya juga yang penting berani kan nanti benar semua Allah lebih mengetahui kan ya tidak ada yang lebih sempurna kan boleh silakan Bang Yusuf surah Al-Ma'un mungkin ya boleh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Masya Allah, alhamdulillah, barakallah, masya Allah. Berarti kalau cukup mantap, ya, Abang Yusuf nih belajar Al-Qur'annya ini kan Abang Yusuf udah Al-Qur'annya. Udah. Apa bahasa Islam? Udah Qur'annya. Berarti Abang Yusuf kebanyakan otodidak dia nih, saking dia kepinginnya ya. Ada lesnya. Privat khusus. Kebetulan ini waktu itu juga lagi susahnya nyari guru. Bingung kan mau berguru sama siapa. Waktu itu berhenti di Iqra 4. Akhirnya tuh berdoa lah sama Allah. Minta sama Allah. Allah kasih. Minta. Yakin lah gitu. Mau minta dapat guru untuk dilanjutin ke Al-Qur'an. Karena pengennya bisa baca Al-Qur'an gitu. Dengar orang tuh seneng ya? Seneng gitu. Kayak bangga gitu kan. Bangga ya, neng orang-orang Arab tuh Jadi akhirnya niat dapatlah ada di dekat rumah itu ada guru ngaji gratis, masya Allah. Waktu itu sebelum itu nyari guru ngaji mungkin sampai ke Telana. Ngapa jauh-jauh dekat rumah ada ya? Cuma Allah belum kasih tunjuk kan ya? Belum kasih tunjuk gitu. Nanya Ustadz Pamuji juga datang baik ke KUA, cuman kan karena mikir KUA ini kan mungkin ada kesibukan juga agak jauh. Orang sibuk. Jadi bingung di situ, kayak sudah nggak tahu lagi mau kayak mana gitu. Kira tawakal lagi lah, minta lagi, akhirnya ngaji lah sama Ustadz yang dekat rumah. Dan itu free. Muazin masjid juga sih. Muda, berarti masih muda juga ya? Enggak, itu sudah anaknya 2 bahkan. Itu udah mungkin 40-an. 40-an. Udah 40-an. Dari situlah memperdalam sehingga sudah dari lanjut Iqra 5, Iqra 6 jadi Al-Qur'an. Sekarang udah lancar. Jadi intinya Bang Yusuf ini sudah mantap, benar-benar mantap jiwa raganya.
di Islamnya. Ya, Ada tak rasa tergoda atau ini ada orang misalnya bisa digantikan yang harus pulang lagi, gimana dengan godaannya gimana gitu? Bisa goyah tak? Godaan orang sekitar. Insya Allah godaan sih. dengan ekonomi, dengan apa segala macam pekerjaan gimana? Ada Insya Allah tak? sih enggak, karena sempat mikir kan dalam Al-Quran kan Allah itu cuma menerima Islam. Islam kan Inna dina Ya. segala agama itu ada agama Iya, Islam. Islam. Nah, banyak agama kan 73 agama cuma Iya. satu yang diridhoi Allah. Dan itu yang bakalan abadi di neraka jahanam, apa neraka lagi Ya ya, Allah. kan orang-orang yang selain Islam, gitu. Islam. Dan kami ya tidak mau termasuk dalam Iya, dia masuk Itu. yang rombong-rombong itu ya. bahkan insya Allah selalu doain orang tua biar Biar dapat hidayah juga. dapat hidayah. Hmm. Di sini kami ingin bertanya, mungkin Abang Yusuf kalau di rumah itu kan dibarankan Yusuf kan udah beda itu dari orang tua ataupun kakak. Ini Abang Yusuf di situ ada nggak kepikiran mempengaruhi orang tua ataupun sikap tingkah laku terhadap di rumah itu kan berbeda, itu sudah masuk Islam kan, pasti udah berubah sifatnya. Iya. Mungkin sifat-sifat yang dahulu mungkin yang beda dari Islam di rumah itu orang tua melihat Abang Yusuf itu ada nggak? Aneh, ada merasa aneh atau ya, gimana itu sudah biasa pengaruh gitu. dengan orang tua juga. Bagusnya kayak mana berubah sifat Yusuf di rumah semenjak dia masuk Islam, atau ada tak orang tua? Mungkin kalau sampai segitu perhatiannya sih kurang ya, cuman palingan lebih ke fokusnya kalau dari kami pribadi kayak lagi tetap maksa untuk balik lagi gitu. Sampai Masih sekarang kekeh. masih ngerayu. Masih kayak gitulah. Karena kendalanya dia masih tinggal sama orang tua. Dan juga dia Karena mungkin makan pun dari ekonomi, dari keperluannya memang dari orang tua. Wajar kalau orang tua tuh sebagai imam bapaknya mengajak lagi. Nah, cuma kayak ada terus dari segi makannya kayak mana untuk makan campur gitu. Nah, kan Itu. kita udah beda kan. Mm-mm. Nah, gimana tuh Bang? Kalau itu sempat karena punya rezeki ya beli bahan yang berbeda-beda gitu kayak Dimasak kuali. masak sendiri. Waktu itu sih Abang Yusuf sudah bisa masak. masak sih belum ya. Masak mie bisa ya? Masak mie bisa. Masih bisa. Masak telur Cuma bisa. bisa masak mie ya. Biasanya kan anak pondok itu Iya. anak yang paling kecil. Oh, yang itu paling biasanya demen kan ya. Yang masak itu pasti orang tua. Iya, anak sayangan itu. Anak kesayangan lah itu. Jadi ya mama masih masakin, tapi dengan kuali yang sudah beli. Berbeda. Oh, Tapi berbeda. kayaknya orang tua yang perempuan ya agak Iya. aneh yang masih Abang Yusuf jelasin ataupun orang tua yang misalnya ngerti gitu. Kami jelasin juga. jelasin. Dan orang tua ngerti juga. Oh, berarti dia masih makan konsumsi yang B1? Masih. Masih. Mm-mm. Lah kan itu haram ya di anak kita Allah ya. Bab 1. B2. Kok B2? Ya B2. B2 kan? Ya Kan di rumah kan maklum kan. Maaf. B ya. kalau B biasa. Biasanya kan orang-orang Kristen atau Buddha mungkin makan B2 kan udah biasa kan. Di rumah itu kan pasti Abang Yusuf pasti sebelum masuk Islam pasti ada kan B2 Iya, kan. iya. Udah pasti. Tapi sekarang udah bersih kok. ya, Udah steril dia. Udah kan dia udah tahu Putih, nih. bersih, clear Ya, dia seperti memang mana suci kan. ini. Alhamdulillah. Itu kan dia ngomong masak tadi ini kami. Tapi ya. kan ibunya ngerti tadi itu. Tapi alhamdulillah ibu mengerti ya. insya Allah. Itu pun kalau baunya begitu udah ada nerima lagi kan, apalagi cuma mencicipi kan. Alhamdulillah dia cukup salut kan di satu rumah bisa tinggalkan seperti istri Fir'aun ya, Asia ya, tinggal sama suami yang itu dia bisa mempertahankan Islamnya. Itulah orang-orang yang memang nanti masuk surga ya Bu, kekuatan iman cukup. Jadi untuk kedepannya cita-citanya setelah selesai kuliah nanti mau ngapa atau di mualaf nih gimana, ada panggilan untuk saudara kita mualaf gimana gitu. Nah, pesan-pesannya ayo hajat keinginannya gimana. Mungkin sih kalau untuk jadi hajatnya pengennya tuh sih umroh. Insya Allah. Ini tempat-tempat umrah ini ada Iya. Ka'bah, ada payung insya Allah. Insya Allah. Kami mendoakan dan kita sama-sama Amin, doakan amin. yang penonton yang ada di mualaf kita doakan Bang Yusuf terwujud keinginan cita-citanya mau pergi umroh. Amin. Dari pintu manapun Allah berkuasanya bisa datang ke sana. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan untuk orang tuanya mudah-mudahan diberi hidayah ya, Amin. petunjuk. Kita tetap selalu berusaha dan berikhtiar
secara diam-diam minta sama Allah, proposal sama Allah di ketika malam hari. Insya Allah. Doa dengan orang tua. Soalnya di rumah itu cukup godaannya 3 lawan 1 ya, ibu, ayah, adik, dia satu. Dia bisa hidup sendiri. Satu watak bisa. Orang apa maksudnya saudara yang kedua itu udah nikah semua. Yang pertama baru. Oh, yang pertama. Berarti tinggal berempat berarti. Berarti saling toleransi lah ya, saling menghargai agama masing-masing lah, cukup satu rumah kan. Jadi pinginnya naik umroh. Iya, pengennya sih. Pengen cepat apa agak tunggu sudah menikah atau tunggu sudah berhasil? Kalau bisa secepatnya. Ayolah kita pergi secepatnya, insya Allah kami berdoa secepatnya, insya Allah. Ya Allah, ada hamba-hambamu yang membukakan hati untuk memberangkatkan Yusuf ke tanah suci dengan bantuan Allah ya. Tidak mungkin kalau orang berkenak kun, jadi mungkin sampai ke sini, insya Allah. Yakin. Cita-citanya itu bukan cita-cita. Nah, itu keinginan. Iya. Kalau cita-cita setelah di mualafnya gimana, atau pedalam atau membuat apa gitu, sosialnya kayak mana gitu nah. Atau menjadi politika, bisnis kah? Kalau untuk sampai sejauh-jauh itu sih udah tuh pikiran, cuman pengennya tuh jadi hafiz Quran. Gitu. Masya Allah, jadi hafiz Quran. Tapi jurusan tadi apa hukumnya? Manajemen. Memang enggak ngaruh itu. Nah, itu kan sekedar dunia. Di akhiratnya itu punya cita-cita. Dari hafiz inilah nanti yang mengantar dia ke pergi umroh. Insyaallah. Kan udah ada apa? Hafalan sih kalau untuk ayat pendek deh baru. Semua berat. Ini kan dari ayat pendek dulu, juz 30 dulu kan. Itu akan untuk jadi hafiz tuh akan mencari guru atau memang otodidak belajar sendiri? Untuk sekarang sih belajar di Masjid Nur Darlis. Nur Darlis emang ada gurunya ya? Ada, itu ada guru hafiz Qurannya. Ada hafiz Quran. Tapi cukup jauh juga lah dari rumah ya? Lumayan. Lumayan. Tapi kalau keinginannya Allah mudahkan, diringankan dan diperdekatkan lagi. Kalau sana jadi cita-cita hafiz, kalau sana udah bacaan Al-Quran udah bagus itu. Iya, berapa juz saja kalau Allah mengantarkan ke berapa bisa? Kalau sana keyakinan kita, kalau sana orang ibaratnya mau alam itu kan emang awal masuk Islam itu kan bersih. Iya bersih. Tapi cobaannya memang ada lah kan sedikit banyak. Emang masuk dalam Islam orang yang mau alam ini kami salut. Karena apa? Saya pribadi lah. Dalam semua hal cepat dia nangkap. Tentang ilmu apapun cepat dia nangkap. Memang gelas itu kosong ya, masuk itu memang nyimpan gitu kan. Karena yang kotor-kotoran tidak ada lagi, masuk itu memang benar-benar gitu. Nah. Dan juga kami pernah dengar itu anak kecil SD kelas 4 SD itu orang Chinese. Itu ada di sebuah video, dia udah hafal 12 juz. Masya Allah. Awalnya dia ngomong dengan ibaratnya dia kayak dikasih pertanyaan gitu kan. Pertama dia tidak mengakui dia agama dia, cuman baca Al-Quran, silakan baca Al-Quran surah ini, dia ngapal 12 kan, dia dibaca akhir dia kalimat terakhir dia ngomong, saya bukan Islam tapi Chinese, kata dia kan. Saya Hindu. Kaget lah orangnya. Kaget orang yang bertanya tersebut yang lebih pinter ya. Tapi orangnya serius, kata dia. Iya, kami orang tua kami Chinese, ini bapak kami beda lagi, ibu kami Hindu. Oh, jadi satu rumah itu bermacam-macam ya? Tapi anaknya itu belajar di lokasi orang Islam. Gitu. Jadi kayak menangkap memorinya cepat. 12 juz tidak dikit 12 juz ini, gitu kan? Itu dasar ya. Itu kan anak kecil loh Mi. Apalagi orang besar kan, keyakinan orang besar itu kan lebih tekad daripada anak kecil. Tapi kan lebih gampang anak kecil kan karena dia masih polos kan. Tapi seandainya orang mau alam ini cepat juga nangkap ini. Ibaratnya keyakinan dia itu beda dengan keyakinan kita. Emang keyakinan orang Islam itu emang ada yang ibaratkan ada yang begitu yakin yang dengan pendapatnya emang ada itu kan. Ada yang separuh-separuh pun ada juga macam-macam. Tapi dalam menghafal itu memang alam ini cepat susah dijelasin. Tapi kan tidak semuanya, tergantung dari niat hatinya. Ada yang beberapa mualaf tuh yang kita udah temui juga ada berapa tahun, tapi dia tidak ada keinginan untuk mencari dia mengenal. Ada. Tapi kan di antaranya memang benar-benar ingin tahu dan ingin banyak. Dan jarak terdekat itu ingin dia memang nak umroh. Mudah-mudahan Allah ijabah doanya, keinginan hajatnya. Terus pesan-pesan kepada untuk para mualaf atau yang belum
untuk keluarga yang sudah mualaf gimana pesan-pesannya itu? Pesan-pesannya sih kalau untuk para mualaf biar makin semangat juga kan. Gak banyak sih, mungkin palingan semangat deh belajar karena kan dimanapun bisa belajar. Dimanapun bisa belajar gitu. Agama yang dipilih itu tidak salah gitu. Tidak salah. Berarti orang-orang memang pilihan. Kalau sudah dipilih Allah, ya sudah dekat sama Allah, cintai Allah gitu kan. Semangat untuk ngejar ridhonya Allah juga Allah. Gitu. Kita mengharap ridho Allah kan, bukan mencari kaya, mencari anak kan. Ridho Allah. Kalau sudah ridho kan dunia apapun akhirat, bisa. Ya, apapun akhirat. Carilah kan, akhirat, dunia akan ngikutin. Mungkin dari berbagai cara lah, mungkin jadi pembaca Al-Quran atau karena kan kami juga nggak tahu lah gitu. Oleh walam kan banyak cara sekarang kan, dari HP, dari online, dari apapun bisa. Yang penting ada kemauan. Kadang orang tuh tidak ada kemauan, ada keinginan. Terus dia yang memblokir, dia kaget payah ini. Nah itu sebenarnya Allah sudah membuka, sudah mesti jalan nih yang benar. Tapi dia tidak mau. Allah itu kan sudah memberi, tapi kita harus berusaha juga kan. Jangan nak nunggu terus kan. Mencari kak, dia ini kan mencari. Akhirnya berketemu. Nah, kalau kita punya sesuatu di pasar, kita harus mencari, tidak di mana-mana gitu. Kalau tidak nak nunggu kan tidak mungkin. Nah, dia mentoklah di situ. Usahanya luar biasa. Iya, untuk yang belum mualaf atau keluarga boleh titip pesan gimana doanya gitu nah. Yang belum mualaf. Iya, yang belum mualaf atau saudaranya gitu nah. Ya mudah-mudahan cepat diberi hidayah hidayah gitu, tidak ada upaya kalau tidak ada campur Allah. Kalau Allah telah memberikan hidayah, sekejap dia bisa. Ini buktinya kembalinya. Kalau khusus untuk orang tua pesannya. Pesannya sih susah sih ngomongnya. Yang penting kayak seperti harapan untuk orang tua. Ya biar bisa dapat hidayah juga, dan kalau dapat hidayah bisa umroh bareng lah. Ya Allah, mulianya pengen umroh. Apa yang buat kamu harus pergi umroh tuh? Kenapa tidak pengen punya istri dulu, pengen usaha dulu, pengen ini dulu? Kenapa nak umroh? Kalau penasaran kan? Penasaran betul lah. Pengen ke sana. Kadang doa yang di sini cepet terkabulkan, apalagi yang di sana. Ya inilah kita ada doa, tapi insya Allah kita nanti ada berada di sana, insya Allah. Amin. Allah kita mudahkan. Allah Maha mendengar, mengetahui apa keinginan hati. Kalau kebaikan kita tuh untuk melakukan itu amalan baik. Terus amalan seperti sholat sudah pasti 5 waktu, saum kayak Senin Kemis sudah mulai diambil. Insyaallah. Insyaallah, masya Allah. Terus kayak seperti tahajud, duha, gimana sunnah-sunnah yang lain. Insyaallah sudah. Kalah orang Islam yang benar-benar Islam dari anak ini benar-benar sudah memegang benar-benar megang. Insyaallah. Keinginannya ke depannya lebih baik dan sukses selalu ya. Amin ya Allah. Baik. Oke pemirsa Ikhlas Studio dimanapun berada, hari ini adalah sesuatu yang indah bagi kita semua. Karena apa? Kita mendengarkan dari seorang Abang Yusuf. Ini adalah suatu cerita yang begitu indah. Dari SD sampailah dia kuliah, masih ingat apa saja yang dia kerjakan dari kecil sampai besar, yaitu tentang Islam. Sampailah dia hijrah masuk Islam, walaupun tanpa bimbingan orang tua, walaupun beda pendapat, beda dimanapun sifat yang dia kerjakan, tapi orang tua masih kokoh ingin anaknya mengikuti agamanya. Akan tetapi awalnya masih teguh dengan keyakinannya, yaitu memeluk agama Islam. Alhamdulillah sekarang Abang Yusuf sudah mendapat hidayah ataupun ketenangan diri, masuk dalam Islam. Semoga Abang Yusuf ini menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimudahkan segala urusannya, hajatnya, terutama pergi umrah secepatnya. Ya, amin. Katanya pengen umrah secepatnya. Insyaallah. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin.
Oke Umi, silakan Umi. Alhamdulillah sudah sedikit banyak kita dengar cerita kisah Bang Yusuf dari kecil dia memendam keinginannya untuk memeluk Islam. Akhirnya Allah antar sampai di umur 19 20 ya. 20. Akhirnya sudah cukup matang-matangnya. Nah, 20. belum. 20. Akhirnya cukup. Hampir. Di umur segini sudah begitu mantap, gimana ke depannya lagi? Insya Allah kita sama-sama mendoakan untuk kebaikan kita semua dan ditambah untuk dia. Dan juga Bang Yusuf kalau pengen belajar Al-Quran silakan datang ke masjid kami. Ya, kita banyak juga ini antaranya ustaz-ustaz yang tampil kayak gitu. Muazin apa? Muazin sih muazin cuman enggak tinggal di masjid. Udah masjid. Maksudnya itu kalau Yusuf pengen belajar Al-Quran tentang tajwidkah, tentang Al-Quran, boleh nanti sama-sama. Tentang lagu-lagu kah, silakan datang ke masjid. Dia bisa dia berjanji deh. Oh sedikit tadi cuma tinggal tadi. Ada tidak keinginan untuk pindah rumah atau keluar dari rumah karena keadaan begitu? Bisa dengan. Jadi biar nyaman gitu ibadahnya, leluasa gitu. Kalau untuk pengen punya rumah, iya. Pengen punya rumah sendiri. Biar bener-bener soal yang makanan yang makanan yang dilarang steril, itu steril, halal dan kalau emang untuk ibadah mereka ya ibadah mereka tidak terganggu dan hubungan orang tua tetap orang tua kan. Dan di saat kami baca Quran pun itu tidak ada mengganggu mereka. Tidak segan-segan gitu kan gitu nak besar gimana kan. Jadi aku nanya dengan Abang Yusuf. Ini sudah mau tutup di maaf ya. Ini tentang kepribadian. Abang Yusuf kan sekarang udah menjadi orang bekerja sendiri kan tentang sales ya. Salesman gitu ya. Gaji per bulan? Gaji per bulan sih UMR sudah ya. Alhamdulillah. Cukup lah bisa. Kalau untuk kosan bisa kan. Seandainya mau itu kan. Tergantung kesiapan dia. Karena gitu. Allah ngasih jalan nanti kan rezekinya tidak terduga layak tasib dia. Baik taki layak jalan mah kerajaan mesul layak tasib. Orang siapa yang bertakwa Allah kembali rezekinya tanpa yang diduga. Yakin deh. Minta sama Allah, belajar sama Allah, proposal terus sama Allah, minta aku mau pindah dari sini bukan yang ini untuk biar ibadahnya fokus lebih dekat lebih aneh kan insya Allah bisa dari penghasilan segitu insya Allah bisa. Itu tergantung mau pisah dengan orang tua atau yang kayak mana itu tergantung masuk. Karena apa? Kalau saya udah kita bekerja nih, ibaratnya udah dapat penghasilan itu kan bisa saja. Kan di kosan kan 500 per bulan. Nanti sama makannya kan nanti ada aja lah yang rezeki datangan seperti mualaf yang kita kemarin Saripah kan dari dalam keadaan terpuruk dia lapar 2 hari tidak makan. Dia minta sama ya Allah aku pengen lapar aku pengen makan minta nasi ya Allah. Sekejap tiba-tiba tetangga ngasih nasi. Kemarin kan Masya Allah Umi wis dahsyat. Jadi dahsyat nih cerita ini cerita senda jepit. Tapi hampir mirip. Memang ya. Pertolong Allah tuh dekat, sedekat-dekat. Asal kita minta, jangan bosan-bosan mintalah sebanyak-banyaknya. Mungkin yang ngasih tidak sekali tapi satu persatu mana yang dibutuhkan. Itu. Jadi kalau anak mau pindah, kita mendukung juga. Bismillah. Allah ada dengan kita, Bismillah dengan izin Allah, Allah dengan kita. Cukup lah, Insya Allah bisa. Sudah cukup. Ya, alhamdulillah. Baiklah di siang hari ini sudah cukup banyak kita berbincang tentang kehidupan kisahnya di Mualaf. Baiklah kita tutup kesalahan kami sempurna min Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas Studio, salam Ikhlas Studio. Ikhlas tanpa batas.